Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya lagi di tempatnya Om Gatot nih ya, peternak ekor panjang yang ada di daerah Galek ini. Ya, Durenan Trenggalek. Durenan Trenggalek. Ini kan request dari teman-teman, Om Sanda bahas ekor panjang dong gitu. Kita juga ini kan pingin tahu gimana ekor panjang ya. Memang saya belum pernah Om, terus terang belum pernah mungkin datang ke tempat peternak ekor panjang gitu, dan membahas detail tentang ekor panjang. Nah, dirasa di sini orang yang paling tidak berkompeten lah ya di bidang ekor panjang, maka saya berkunjung ke tempatnya Om Gatot. Gimana kabarnya Om Gatot? Baik, baik. Salam kicau mania ya. Setelah kemarin itu saya liput ekor panjang, kan banyak dari teman-teman itu ya mintalah, Mas Ada tolong dong, saya ini pingin tahu info tentang ekor panjang. Mungkin teman-teman yang ada di sana juga pengen lah Om merasakan atau mempunyai lah ya ekor panjang. Iya. Karena ya itu tadi eksotiknya di Murai Batu kalau ekornya panjang gitu ya. Nah, ya memang walaupun ada sebagian orang juga mengatakan kalau burung digantangkan mah nggak ngukur ekornya. Ya, betul. Tetapi ya kita juga nggak boleh berbohong pada diri kita sendiri bahwa kalau juara terus ekornya panjang juga lebih akan komplit ya. Nah, gitu. Karena murai batu kan identik dengan suara. Ya. Dan kemudian identik dengan ekor. Jadi yang di benak pemirsa, penggemar, penghobi itu selalu murai batu, berarti suaranya pasti akan bagus. Ditambah lagi eksotiknya ekor. Kan gitu. Cuman ekor panjang masih sesuatu hal baru untuk dalam kompetisi di Indonesia. Nah, Om, ini saya tanya-tanya boleh ya? Ya, monggo. Dulu awalnya Om Gatot itu kok ternak ekor panjang itu awalnya dapat materi dari mana? Saya coba saya jelaskan dari awal dulu ya. Dari tahun 2007 itu sebetulnya konsep saya dulu itu ekor panjang tapi berbasic lokal. Ekor panjang, oh basic lokal. Ya, lokal lah ya. Ya, lokal. Yang kebetulan saya pakai itu RR waktu Pak Didik Gresik. Oh ya. Jadi saya bermimpi burung ini saya bikin burung ekor panjang dengan gaya yang punya power atraktif, tapi suara tetap kita tekankan. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah sedikit sudah banyak yang ketemu gitu loh. Nah, akhirnya saya coba di gantangan. Tapi karena pada saat itu orang masih asing dengan ekor panjang, itu dihindari. Karena apa? Ini nggak mendukung untuk suara. Burung cepat capek pasti. Main ngeplay atraktif berpower itu nggak masuk dalam untuk mendukung suara kan gitu. Nah, akhirnya konsep saya terpatahkan dengan selera pasar kan. Nah, jadi saya akhirnya berhenti pada tahun 2012. Itu saya berhenti. Dari 2007 ke 2012 saya berhenti berternak. Nah, setelah itu saya kembali lagi dikenalkan kawan saya yang sudah duluan main ekor panjang import ori dari Singapura. Nah, itu tahun 2020 awal. Itu saya dikenalkan, saya lihat, saya pelajari lagi. Wah, ini kayaknya cocok dengan konsep saya dulu yang saya impikan. Cuma karena tertunda ya, keinginan saya itu tertunda kan tidak cocok kondisi saat itu. Nah, sekarang saatnya mungkin saya berpikir, wah ini cocok, ini sesuatu yang baru. Angan-angan mimpi saya itu mungkin akan terwujud sekarang ini kan gitu saya pikir. Nah, wah ini bagus, saya coba, saya terus mencoba ambil materi, saya pelajari perbedaan apa dengan murai ekor pendek, terus ekor panjang itu gimana, cara breedingnya, perawatannya. Ternyata kalau untuk burung ori yang asli ori import itu berbeda jauh dengan burung lokal pendek. Tetapi kalau burung semi yang ada perpaduannya itu masih beda tipis dengan burung lokal. Itu. Nah, akhirnya saya udah mulai belajar. Terus akhirnya saya kenal sama kawan-kawan di Singapura, di Malaysia.
Nah, saya coba komunikasi. Saya untuk gimana ya, untuk mengerti kualitas ekor panjang itu gimana di sana. Saya bandingkan dulu. Nah, setelah saya sering diskusi semua, akhirnya saya mulai bisa menyimpulkan. Ternyata memang di penilaiannya ekor panjang di sana itu memang arah display. Ya. Jadi suara nggak terlalu ditekankan, gitu. Beda di Indonesia. Nah, Indonesia ini menekankan suara, gaya untuk ngikuti saja. Nah, ini makanya saya akan memadukan dua-duanya ini. Tugas saya, burung tetap dengan isian, tapi ditekankan dengan gaya display, olah tubuh dia. Nah, gitu. Nah, olah tubuh dia ini dibentuk dari kita mulai awal breeding. Seperti pada suara, dipersenjatai dengan suara-suara isian untuk berkompetisi pada saat dia melawan lawan kan? Ya. Nah, gitu. Nah, di gaya juga gitu, dibentuk melalui bukan dari mastering, tetapi dari permainan genetik. Jadi burung ini dipersenjatai untuk gaya main cantik. Nah, inilah yang sulit. Ternyata lebih sulit ini ternyata. Harus menemukan materi induk yang memang yaitu tadi main genetik itu tadi ya. Iya. Jadi pembentukan dari awal. Dari mulai start kita breeding itu harus tahu. Ini gaya display itu kan mengolah tubuh supaya dia ini cantik, bergaya. Ya kan? Nah, akhirnya apa aja ginseng-ginseng yang dibutuhkan? Maksud saya olah tubuh apa, display apa yang membuat dia cantik? Satu, burung utama gaya main ekor. Main ekor itu diharapkan setinggi-tingginya dia memainkan ekor dengan model main ekor yang macam-macam pula. Misalkan triple, pecut-pecut, terus main satu kali angkat bawah atas, terus kemudian ya spring kayak itu gini-gini. Nah, kemudian ditunjang lagi namanya display itu dancing, dia berjoget. Jadi di sela-sela dia main ekor dia ada jogetnya. Kalau istilah di Dancing burung lokal itu ketrekan lah ya. Ketrekan gitu ya. Ngecun-ngecun lah. Nah, gitu. Nah, dari situ diimbangi lagi disertai dengan dia standing tegak. Itu karena ada penilaian secara postur nanti. Tak. Jadi tegak gini kan. Nah, setelah itu dia memainkan pergerakan olah tubuh dia. Dia dari tenggeran ke tenggeran, ke sisi. Jadi show-nya indah. Jalan-jalan, cek. Bahkan sampai tangkarannya kan tangkaran satu. Ya. Jadi tangkaran keduanya lantai sama dinding. Pak. Gitu. Oh gitu ya. Tuh, itulah indahnya di dalam ngurai ekor panjang. Nah, jangan salah lagi, dari dalam pergerakan dia memainkan olah tubuh dia, itu dia pandai memadukan lagu-lagunya. Itu makanya jangan diberikan burung-burung yang suaranya panjang-panjang sehingga nggak terkonsen di suara itu. Yang dipilih yang burung-burung ya kayak konin, kayak seperti apa ya? Beset-besetan lah gitulah. Gitu ya, jadi lebih enak membawakan timbrenya itu lebih enak. Saat dia membawakan itu mungkin kan kalau beset itu teman-teman kan juga ada gaya lah. Ada gaya. Jadi nggak mungkin burung itu bergerak sambil bernyanyi itu kan sulit. Nah, napas ya kan. Ya. Itu bedanya. Itu ya bedanya di ekor panjang. Itu seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini Om, ya kan? Ya, saya ini kan sebagai pengamat di Murai Batu lah ya. Dari segmen itu kan memang banyak. Dulu saya kan jelaskan pada teman-teman juga bahwa ya, ayo kalau teman-teman itu mau berkecimpung di kelas Murai Batu, apapun alasannya, entah itu teman-teman mau jadi pemain kah, pencetak burung, sekolah burung, breeder dan sebagainya, gitu ya. Nah, segmen di Murai Batu itu banyak, ya. Yang paling umum adalah segmen lomba. Cuman kita juga harus tahu di situ ada segmen warna, ya, terus ada segmen ras. Oh, saya suka pakai ras Lampung kue kambas. Toh sampai saat ini juga banyak orang pemain pun itu juga masih di sana loh yang ternak Lampung kue kambas Wako. Nah, seperti mana yang kemarin main ke rumah tuh. Yang nganterin burung sampai ke Jogja ya, itu kan mampir ke rumah si Pak Inino tuh. Terus ada lagi yang peternak yang dia suka pakai Lampung Kota Agung. Katanya ini burung kerja gitu. Ada lagi yang Aceh Marike, gitu kan, ada lagi Bahoro dan sebagainya lah. Banyak pemain-pemain teman-teman ini yang
mereka mempunyai segmennya tersendiri gitu Tersendiri, ya. iya. Nah, sekarang kayak di segmen ekor panjang, memang tidak banyak. Tidak banyaknya di sini bukan hanya soal harga teman-teman ya. Kalau harga itu untuk hobi nggak ada Relatif angkanya, lah, relatif itu. nggak ada angkanya gitu. Asal seneng beli lah ya. Ya, mampu. Gitu ya. Apalagi urusannya hobi itu ada namanya gengsi gitu teman-teman ya. Kalau masalah harga sih nggak. Cuman mungkin lebih ke informasi, ya kan? Banyak orang itu pengen dapatkan bahan. Ya, saya pengen nih Mas Anda sebenarnya. Tetapi kalau saya mau beli, Mas Anda aja pernah bilang kalau mau cari terah bagus harus carinya ke peternak. Kalau ke pasar itu gimana ceritanya kan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang harga ya. Kalau harga memang untuk umumnya ekor panjang memang lebih tinggi lah ya. Ya, Nah, untuk sebuah bahan ya. bahan ya taruhlah mungkin kalau untuk ekor pejantan 35, betina taruhlah sekitar 100 20 atau 18 itu sekitar berapa Om? Itu sekitar kalau 35 100 jutaan lebih, Mas. Masih 100 juta? Ya, itu artinya induk tergantung berarti? ya Enggak. jantan Trotol atau jantan sudah jadi sudah kastol. 35 Ya. gitu ya. Nah, kalau trotol nih sampai berapa? Kalau trotol itu dari indukan segitu tadi. gini, harga murai batu ini sebetulnya kalau mau dibuat tingkatan itu juga ada ya. Mungkin dari bahasa genetik dulu karena kebutuhan kan untuk ternak masihan kan, belum untuk lomba. Jadi kalau ternak kan berarti berpikir masalah genetik. Karena ini nanti akan mempengaruhi dalam pengembangan dia. Nah, kalau ekor panjang ya yang dicari kalau bisa sih yang ori, yang sudah dimurnikan. Nah, maksudnya gini, kayak taruhlah ini murni, ya murni itu untuk rata-rata berapa? Kalau ori dari gen-gen ori itu sekitar 30 juta sampai 100 juta harga trotol. Trotolnya. Iya. Nah, taruhlah sekarang kita bilang ke 30 juta lah, paling rendah 30 juta. Nah, Iya. Seorang sultan pun teman-teman mengeluarkan uang 30 juta untuk ukuran ke pasar kayaknya nggak mungkin gitu loh ya. Makanya itu tadi arah pembicaraan saya itu jadi Otomatis beli ke peternak. ke peternak. Nah, mereka ini teman-teman kita ini kurangnya informasi Om sebenarnya untuk kalangan peternak Iya. ekor panjang ini di mana yang bener-bener ori gitu loh ya. Oh iya. Toh sekarang juga nih rumornya udah ada semi, campur-campur. udah ada inilah di itu gitu ya. Dan maka seperti mana yang pernah kita bicarakan untuk ukuran ekor panjang bisa dikatakan ekor panjang kalau enaknya ngomong itu ada rank ke 30 cm paling tidak gitulah ya Om ya. Nah, itu pun ada orang yang mungkin peternak yang pengen sedikit ringan mungkin ya, dia beli betina yang panjang, jantannya juga panjang tapi bukan ori gitu kan ya. Nah, itu kan tentu saja mengurangi modal ya. Nah, anaknya ini ya ini tadi, ini gimana nih akhirnya? Ngomongnya ori atau semi gitu. nih? Itu sebetulnya ya, kalau kita untuk kebutuhan ternak itu kita harus mengacu ori enggaknya itu dilihat dari sisilah. Nah, karena tinggal peternaknya mau nggak kasih sisilahnya burungnya. Kalau udah dikasih tahu sisilah, udah jelas, ya kan? Sisilah ini bukan untuk direkayasa supaya indah, supaya peminat mau, tapi betul-betul dari rekor dia. Jadi itu ada namanya ring, nomor ring. Ini bapaknya ringnya berapa, ini berapa, ibunya apa-apa, nama ringnya siapa, itu kan jelas. Seandainya itu nggak sesuai, kita bisa ngecek, cross check ke atas peternaknya. Oh, jadi gini, gitu. untuk ukuran kayak sampean sendiri sebagai peternak ekor panjang di Indonesia, sampean juga open untuk orang menanyakan, Pak ini dulu indukannya dari mana gitu? Ya harus, karena orang membeli kan untuk bahan ternak ya, dan ternak itu butuh namanya genetik. Nah, genetik harus jelas rekornya. Oke, paham itu. Ya. Jadi Om Gatot ini sewaktu ditanya gitu teman-teman ya, Om Gatot ini yang pejantan sampean yang taruhlah 40, betinanya ini 20, ini dari peternak mana? Oh, Singapura. Orangnya ini, namanya ini. Ya, pasti. Itu ya, berarti gitu. Jadi
Om Gado tidak menutupi lah itu Ya, kan ya. kita floorkan. Nggak ada takut terus, wah kamu nanti kalau tahu kamu cari sana sendiri gitu. Oh, Enggak juga ya. Oke. Oke lah. Nah itulah yang dikatakan terbuka teman-teman. Akhirnya orang yakin. Mengeluarkan uang 30 juta itu ya memang hobi nggak ada angka. Cuman kalau 30 juta terus abu-abu gitu Ya, kan ya. betul. Ternyata waktu dibeli, waduh pastolnya cuman keluar 20 cm kan Ya, akhirnya. betul. Nah gitu loh. Jadi ya itulah saya melihat di teman-teman itu sebenarnya pengen. Saya lihat teman-teman itu pengen. Dan lebih pengembangan mereka ini kita juga nggak bisa menentukan arah mereka juga ya. Jadi mereka ini kalau saya melihat mereka pengen betul untuk mendapatkan ya panjang ya lomba. Oh, gitu loh. betul. Nah, kemungkinan besar kan mereka pasti akan ada apa namanya? Ada mix kan akhirnya ya. Ya, ada persilangan. Yang diharapkan sih tetap ada postur panjang tapi untuk lomba. Betul, nggak apa-apa. Tuh kalau aku melihat dari Iya. teman-teman seperti itu. Dan hari ini teman-teman ini memang masih kurang informasi tentang di mana sih saya bisa mendapatkan ekor panjang yang bukan apa buyer, apa bahasanya apa, penjual gitu ya. Bukan. Jadi memang mereka betul-betul tahu bahwa oh ini peternaknya, burung itu diternakkan di sini, burung itu menetas ya di sini gitu loh. Dengan sejarah dari Ya, pedigree nama silsilah. silsilah dia, gitu loh. Betul. Jadi gini Mas, saya jelaskan ya. Ekor panjang itu balik Ini lagi aku ke sambil oh ya, betul. ngopi ya. Oh iya, sampai lupa ya. Ini sambil ngopi teman-teman ya. Yuk. Jadi gini, ekor panjang itu sebetulnya kita itu konsepnya apa dulu sih peternak sih? Kita kalau konsepnya memang kebutuhannya untuk panjang-panjang ekor, gitu kan? Nah, ya yang sebetulnya bahasa sederhananya yang kita cari ya burung yang ori aja, yang sudah dimurnikan maksud saya kan. Nggak harus dari Singapura tapi ori yang berarti ini sudah dimurnikan. Bahan yang sudah dimurnikan orinya dilihat dari hasilnya sudah rata-rata itu keluar panjang. Kan gitu. Nah, nanti dari situ kita akan lebih berpeluang burung itu sesuai angan-angan kita kebutuhan panjang kan. Tapi kalau burung ini sudah dicampur-campur nggak karuan, wah, nanti kita kesulitan gitu loh. Jadi karena burung sudah dimurni, kok kenapa harus dimasukin gen lokal yang jelas visual pendek kan? Ini untuk kebutuhan panjang. Tapi kalau kebutuhan lomba itu nggak masalah. Mau semi, mau ori, saya pikir nggak masalah. Yang penting quality. Betul. Apakah kualitinya sudah sesuai dengan spek-spek lomba yang diinginkan? Di situ kita pelajari. Kita kalau bisa belinya pastol, lebih enak kita coba mainkan. Itu lebih berpeluang ya. Daripada beli banyak trotolan, ya kan? Itu risiko anunya kan juga banyak, untung-untungan. Lebih enak sederhananya beli aja nggak usah banyak, tapi jelas kualitasnya. Ya kualitasnya caranya gimana? Sesuaikan kebutuhan. Misalkan suara volume kencang, ya kita pilih kencang. Yang misalkan ekornya sudah mencukupi, ya sudah. Itu paling gampang sederhananya. Itu Mas. Nah, sekarang kalau diambil dari, taruhlah saya punya burung lomba nih. Ekornya taruhlah cuma 16. Saya ini harapan saya ini saya pengen punya burung ekor juga panjang, tapi juga ada keturunan burung pejantan saya. Nah, saat saya mendapatkan ekor taruhlah 20 lah gitu ya, 20 ya, 20 cm betina. Kira-kira menurut saya dari hitungan kasar sampean lah, perkiraan sampean dari ekor 16 ya, 16. Ya, jantannya 16 kan, burung juara kan. Betinanya 20, kira-kira Om. Anggap aja ini sebuah keberuntungan. Kan? Tujuan kita pengen punya ekor panjang yang dia juga main materi ya kan ya. Dengan panjang maksimal tentunya seperti itu. Nah, kita ambil panjang maksimalnya kira-kira bisa keluar berapa Om? Gini Mas, kalau sudah namanya perpaduan berarti kita main genetik. Nah, dari genetik itu kita mainkan biasanya di cross. Nah, cross kan antara panjang sama pendek kan, ini beda. Ini burung lokal, ini burung yang sudah misalkan ini udah murni ya. Nah, artinya dari situ kita nggak bisa memperkirakan, kita harus
tes dulu, uji coba. Uji coba. Nah, caranya uji coba gimana tesnya? Ya kita uji coba dengan beberapa betina. Nah, dari situ karena cross itu kan pengen mendapatkan anak-anak yang kita impikan untuk awal menjadi induan awal nanti. Ya, ya. Kita pilih anak-anaknya, kita buat kolam genetik dulu. Jadi anak-anaknya itu dibuat banyak dulu, dipilih kira-kira yang masuk mana. Misalnya dari betina 1, 2, 3 ya. Kalau enggak ya 2 aja lah. Dari 2 itu kita ambil semua, dipilih, diseleksi. Nah, perpaduan 16 sama 20 ya, kita ambil. Nah, yang masuk mana? Diambil. Nah, setelah itu dikembangkan lagi nanti. Itu memainkan genetik. Jadi enggak langsung kira-kira sekian berapa kita belum tahu. Karena ini masih outcross, masih sifatnya beda darah, beda panjang, beda pendek. Mana yang dominan kita belum tahu. Tahunya dominan sebetulnya harusnya dites tadi 2 betina atau 3 betina. Gitu ya. Intinya harus melalui proses lah. Harus ada proses. Iya, baru bisa menentukan. Tetapi kalau untuk ya kan kita harus tahu juga Om. Untuk ukurannya orang pada umumnya ini kalau di hobi ini kadang-kadang kan malas ribet kan gitu ya. Ya pengennya instan. Paling tidak lah untuk paling tidak itu untuk biar teman-teman ada harapan. Ini menurut sampean dari 16 ke betina 20 paling tidak kita bicara tentang jackpotnya saja, berarti untuk ukuran panjangnya. Kira-kira bisa keluarkan berapa untuk 16 jantan betina 20? Oke. Kalau langsung the point sih sebetulnya memang agak susah ya. Ini kan acak. Kadang dia lebih ke ibunya, kadang ke bapaknya, kadang dua-duanya gitu ngacak. Nah, ini nanti kalau digambarkan kurva itu dia tuh kayak loncengnya ekstrim. Bisa keluar panjang. Bisa keluar super panjang, bisa keluar panjang, bisa keluar pendek. Itu ekstrim. Arti kata panjang itu melebihi gen betina? Bisa juga melebihi betina, bisa. Oh gitu ya? Iya. Karena ini ada apa ya, kayak seperti hukum Mendel itu loh. Ada perbandingan. Perbandingan peluang 1:3. Karena panjang pendek kan. Ada resesif, ada dominan masalahnya di situ. Nah, jadi ini kitanya bisanya ya untuk tahap awal outcross itu ya sudah kita pilih nanti anak semua acak itu yang kira-kira masuk. Gitu. Itu. Jadi kalau memperkirakan agak susah. Kalau kemungkinan, jadi kalau diharapkan ada cross ini tadi Om ya, berarti kan temunya kan begini. Diharapkan dari 16-20 ini anak yang calon jadi pejantan nantinya atau jadi indukan nantinya kan begitu pengertiannya. Ya. Kalau aku melihat sih kalau pemain itu ya biasanya sih kan betina yang enggak jantan itu apalagi untuk pemain-pemain yang mereka yang dia ternak itu atas dasar hobi dulu, pemain. Rata-rata mereka kan pengen menurunkan darah dari bapaknya kan? Bapaknya gitu loh. Kalau tapi kan terus akhirnya karena ada ekor panjang nih, wah orang ekor saya pendek kok, saya ini pengen lah punya, ini udah bagus burung juara, saya pengen anakan nanti itu bisa panjang gitu kan. Bisa juara kan. Nah, yang lihat di pasaran ini kan kita lihat di ukuran betina umum aja lah ya, 14, 15 up. Itu kan juga harga itu udah mulai naik juga gitu kan ya, kayak 15 itu udah di angka hampir 10 juta gitu kan ya. Nah, mereka ini kan ada upaya memang pengennya punya ekor panjang, yang nggak panjang seperti mana Singapura, tetapi paling tidak cukup lah untuk syarat lomba 25 masuk, itu udah bagus lah itu gitu loh. Syarat itu kan untuk syarat masuk di kelas lomba ekor panjang. Betul. Itu sebetulnya bagus Mas Manda, karena itu kan membuat strain baru ya, sesuatu yang baru, perpaduan. Nah, gimana ya caranya? Kan gitu. Caranya ini burung itu saya punya ekor pendek juara. Ini betina katakanlah 19-20. Nah, ini kita padukan untuk menambah panjang dan berpotensi juara kan gitu. Minimal 25 kan gitu. Caranya gimana? Nah, ini kita melalui namanya permainan genetik yang kita ambil itu harus ibaratnya kita harus melalui beberapa tahap lah. Karena gini, misal jantan A kali jantan B kita kawinkan, keluarlah anakan. Nah, anakan itu separuh menurut ibunya, separuh menurut bapaknya. Kan gitu. Nah, dari sini kita ambil
anak betinanya. Karena betina 50% dari bapaknya kan. Ya. Nah, pilihlah betina yang mirip-mirip karakternya bapaknya. Berarti sudah membawa itu. Sudah membawa banyak. Nah, gitu. Om, kalau kita lihat di pemain-pemain ekor panjang ini kan mereka kan memang, jadi gini teman-teman, ekor panjang ini kan apa, rekayasa genetik. Ya. Tentu saja bukan orang yang hanya sebatas otodidak loh ya, pasti mereka juga ada tenaga-tenaga ahli yang mereka paham. Ya, DNA-nya ini begini begitulah ya, ribet lah kalau kita bicara itu ribet lah ya teman-teman. Tapi yang jelas mereka paham. Nah, di sini kan biasanya nih betina dominan atau jantan dominan kan pengertiannya gitu. Ya, betul. Nah, apakah dari teman-teman di ekor panjang yang mereka fokus nih, sampai salah satu sampean ini kan fokus nih, ya kan? Apalagi sampean hubungan dengan orang-orang di pemain-pemain inti ini kan sampean juga dekat nih dengan orang-orang Singapura. Apakah bisa memastikan bahwa oh ini betina dominan? Oh gitu. Itu untuk mengetahui dominannya betina atau jantan ya, itu dilihat harus dari tes pregenites namanya. Nah, itu maksudku itu. Ya, Nah, itu harus dites dulu. nah kan untuk ukuran kalau orang awam pasti nggak tahu arahnya kemana nih mau ngetes, ya kan? Alatnya seperti apa. Nah, untuk ukuran pemain-pemain ekor panjang, apalagi pemain intinya, mereka pasti paham. Iya. Ya kan, dari sejarah pun dia tahu kan. Memastikan, oh ini loh Dominan. yang untuk indukan pasti dominan. Nah, Iya. gitu itu kira-kira ada hal yang bisa untuk itu. Ada tolak ukurnya melalui pregenites. Pregenites itu apa? Untuk dia dikawinkan dengan misalnya ya, satu jantan, apakah jantan ini dominan enggak? Itu dikawinkan 2-3 betina. Nah, betina yang berbeda, 3 betina berbeda. Nah, dicari anaknya nanti rata-rata keluar seperti bapaknya enggak rata-rata. Dari betina 1, 2, 3 tadi, anaknya diambil, dilihat, dicatat. Karena rahasia genetik itu dari catatan sebenarnya. Dari catatan kita. Oh, nah, dari gitu. situ kita lihat, kok rata-rata kok anaknya mirip bapaknya, berarti ini dominan. Dominan. Oke, tahap itu selesai, kita menguji kedominannya bapaknya. Nah, kita kawinkan di betina yang misalkan apa-apa, dia cenderung dominan. Gitu. Gitu ya. Dites, nah, itu butuh kesabaran, butuh proses. Nggak langsung instan. Apalagi ini kan sesuatu strain baru ya. Ya, ya. Artinya perpaduan darah baru. Iya, iya. Artinya yang jantan ekor pendek juara, yang satu ekor panjang betina kan. Nah, ini kepadukan, kita melalui proses. Nah, prosesnya gimana? Caranya ya kita coba silangkan 2 betina, 1 jantan 2 betina itu sebetulnya. Gitu ya. Itu lebih bagus. Oke. Nanti dilihat, dipilih hasil anakan yang terbaik. Nah, itu. gimana nih? Teman-teman Sederhananya. udah paham belum? Cuma di sini teman-teman yang Agak sulit memang untuk soal sulit, genetik agak ya. berat ya. Dan ini mungkin kita memang perlu Om, kita perlu bahas yang lebih berat lah ya. Ya. Karena kedepannya ya kalau bisa peternak atau pemain murai batu sendiri itu juga nggak jangan sampai kalah lah dengan teman-teman kita yang di hobi ayam. Mereka Ya, itu lebih udah main genetik mereka, merpati juga sudah kan ya. seperti itu. Merpati itu udah keren lah menurut saya. Keren. Seharusnya orang-orang burung ini, padahal kalau kita bicara tentang bagaimana perburungan ini, hobi yang menurut saya luar biasa dia di lomba burung itulah ya. Betul. Maka jangan sampai ketinggalan. Dan yang setelah ini loh teman-teman ya, saya ingin menanyakan, saya agak penasaran nih tadi. Yang namanya memurnikan gen itu seperti apa? Gitu ya? Ya. Ikutin terus.